Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang hadis nomor 245 yang mana hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah Anas bin Malik. Hadis ini menceritakan tentang bagaimana tata cara kita meludah pada saat sholat, ya, meludah pada saat sholat. Dan ini posisinya ya mungkin kita sholat sendirian, kemudian atau mungkin di tempat terbuka, ya kan, yang mana di samping kiri kita cuman ada kita sendiri dan lain sebagainya. Jangan sampai kita meludah itu posisi ada orang di samping kita ya pada saat sholat berjamaah lah, seperti itu. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana ahadukum fi sholati fa innahu yunaji rabbahu fala yabsuqanna baina yadayhi wala an yaminihi walakin an shimalihi tahta qadamihi muttafaqun alaihi wa fi riwayatin au tahta qadamihi. Wa Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi atas beliau, qala, telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana ahadukum, apabila salah satu di antara kalian fi sholati, sedang melaksanakan sholat, dalam keadaan dalam posisi sholat, fa innahu yunaji, berarti seseorang tersebut sedang bermunajat rabbahu, kepada Tuhannya, fala yabsuqanna, maka janganlah sekali-kali kalian meludah baina yadaihi, ke depan, wala an yaminihi, dan juga meludah ke arah ke sebelah kanan, walakin an shimalihi tahta qadamihi, akan tetapi hendaklah seseorang tersebut meludah di sebelah kiri, tahta qadamihi, di bawah telapak kakinya. Muttafaqun alaihi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim melalui jalur sahabat yang sama. Wa fi riwayatin, dan menurut riwayat yang lain, au tahta qadamihi. Jadi au tahta qadamihi, atau di bawah telapak kakinya. Kalau tadi anshimalihi tahta qadamihi, dari sebelah kiri di bawah telapak kaki, tidak ada kata au-nya di sini. Ya, tapi kalau di riwayat yang lain di sini ditambah au, atau di bawah telapak kakinya. Itu ya. Jadi bawah telapak kaki, seperti itu. Bagian sebelah kirinya, seperti itu.
Nah, kita lihat bagaimana makna keseluruhan daripada hadis ini. Sholat adalah mi'rajnya roh ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu maqamatul munajah, yaitu kedudukan bermunajah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiblat merupakan salah satu syiar Allah dan mengagungkan syiar Allah merupakan ketakwaan hati kita. Itu. Karena pentasyri, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang membuang ingus dan meludah ke arah kiblat di dalam masjid atau tempat lainnya dalam sholat dan lainnya karena menghormati arah kiblat. Jadi kalau misalkan kita sedang bermunajat atau sedang sholat dan lain sebagainya itu ya, terutama ini berbicara masalah sholat, itu kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita otomatis harus menghadap ke arah kiblat. Nah, untuk menghormati arah kiblat tersebut, maka kita dilarang meludah ke depan ke bagian atau bagian kanan. Nah, seperti itu. Karena ini posisinya arah kiblat merupakan sebagai syiar agama Islam. Makanya Rasulullah SAW melarang kita membuang ingus atau meludah ke hadapan atau sebelah kanan. Dilarang pula meludah atau membuang ingus ke arah kanan karena menghormatinya dan menghormati malaikat yang berada di sebelah kanan. Tetapi rukhsah diperbolehkan melakukan hal tersebut di sebelah kiri atau ke bawah telapak kaki di situ. Ya, sebelah kiri atau bawah telapak kaki. Itu. Nabi SAW pernah bangkit membersihkan dahak yang berada di arah kiblat. Lalu beliau mengeriknya dengan tangan, lalu dia memberikan wewangian pada tempatnya karena menghormatinya. Sekaligus sebagai anjuran untuk membersihkan serta peringatan agar jangan sampai menghina arah kiblat. Ingat, jangan menghina arah kiblat ya. Ya ini masuk kepada penistaan terhadap agama lah seperti itu. Walaupun sebenarnya penistaan terhadap agama itu bukan ranah kita untuk meminta maaf kepada seluruh umat muslim sebenarnya. Tapi itu ranahnya hubungannya kepada kita dan misalkan saya orang yang penista agama gitu kan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya agama itu. Nah, jangan menghina arah kiblat ini, intinya menghina di sini ini hubungannya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk ya, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi arah kiblat kemudian syariat agama Islam itu jangan kita hina. Karena kalau misalkan kita lihat di dalam kitab Sulamun Taufik, itu murtad seseorang itu ada 3 ya. Murtad secara lisan lisan, pekerjaan fi'il, dan juga i'tiqadiyahnya itu keyakinan. Nah, kalau misalkan yang banyak terjadi di Indonesia itu adalah murtad karena lisannya. Kalau pekerjaan jarang lah ya kan. Ada orang mungkin menyembah kepada patung berhala kayak gitu kan dan lain sebagainya. Walaupun secara i'tiqadnya nggak sampai seperti itu. Keyakinannya dia nggak sampai seperti itu. Atau jauh lagi dari itu i'tiqad keyakinannya, dia misalkan murtad, misalkan dia percaya kepada agama yang lain dan lain sebagainya, itu jarang terjadi. Tapi kebanyakan yang dilakukan oleh orang Islam itu adalah murtad secara qauli, itu secara perkataannya. Tapi yang dibahas di dalam kitab Sulamun Taufik itu bukan meminta maaf kepada
seluruh orang Islam yang ada di Indonesia atau di seluruh dunia kayak gitu, tapi bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jujur aja, yang punya masalah agama itu dosa dan lain sebagainya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya urusan, bukan kita. Kita hanya sebatas mengingatkan saja seperti itu kan. Bahwa ini tidak boleh, kamu seperti ini nanti jadinya murtad itu kan, maka kamu harus bertobat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cuman sebatas itu saja. Nah, jangan sampai ya kita menghujat istilahnya, kemudian kita ya ngata-ngatain dan lain sebagainya, itu tidak dibenarkan. Intinya kita ya kasih tahu dialah yang baik. Nah, sebenarnya saya ada perbedaan pendapat sebenarnya dengan beberapa ustadz yang termasuk kasus penistaan agama, karena jujur aja yang namanya Abu Lahab, Abu Jahal itu jujur saja bukan cuman syariat, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dihina mereka seperti itu. Wah, ya walaupun mungkin ya mungkin itu masih di awal-awal ya kan. Pada saat ini juga pada saat Rasulullah di Madinah, bukan tidak mustahil Rasulullah dihina. Bahkan sejarah daripada azan syariat agama Islam juga pernah dihina oleh orang kafir yang ada di Madinah. Tapi Rasulullah panggil dia suruh mereka satu-satu baca azan, melafalkan azan. Kemudian ada yang bagus, kemudian Rasulullah panggil, terus elus badan kepalanya kayak gitu, bukan dikeplak gitu kan. Nah, jadi itulah cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam ini menjaga di dalam berdakwah itu dengan cara ma'ruf. Nah, selagi seseorang tersebut ya, terutama yang sekarang banyak ramai terjadi kasus penistaan agama, menghina agama, memang betul-betul dia lakukan secara sadar seperti itu, ranahnya itu ya kita cuman nasehatin dia apa segala macam kayak gitu, kemudian suruh dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan meminta maaf kepada kita. Ingat, bukan meminta maaf kepada kita. Meminta maaf ya mungkin karena membuat kegaduhan, is okay, mungkin itu tapi kalau misal keharusannya harus minta maaf, itu bukan ranah kita, karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya urusan itu ya, urusan gitu. Seandainya seluruh manusia yang ada di dunia ini menista agama, nggak mau lagi taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu makomnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan berkurang sedikit pun, itu tidak akan berkurang sedikit pun, tidak akan berdampak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya toh pun semua orang yang ada di dunia ini istilahnya menyembah kepada Allah, itu tidak akan ada pengaruhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan semesta alam. Allah tidak butuh semua yang ada di dunia ini, semua makhluknya. Ini nanti pembahasan lebih detailnya itu biasanya ada di dalam kitab-kitab ilmu tauhid ya. Biasa kalau yang saya pelajari itu kitab ini Tauhid Mazhab Asy'ariyah Maturidiyah, Kifayatul Awam, kemudian Al-Husun Hamidiyah, kemudian apalagi Hasyiatus Syarqawi ala Matanil Hudhudi, kalau tidak salah itu isinya. Nah, itu ya bahasannya seperti itu. Kalau misalkan manusia, kita makhluk, itu pasti membutuhkan orang di bawah kita yang lebih atas atau yang lebih rendah, itu pasti ya kan. Kita atas itu orang yang lebih kaya, kita bekerja, kemudian orang yang lebih rendah derajatnya itu ya yang misalkan ASE asisten rumah tangga dan lain sebagainya ya, itu ya kan, pasti kita butuh orang yang lebih di atas daripada kita atau orang yang lebih di bawah daripada kita
atau yang sejajar kayak gitu kan, mitra kerja dan lain sebagainya, kita pasti butuh itu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala kekayaannya, kayanya Allah itu tidak membutuhkan segala macam bentuk makhluknya seperti itu. Ya. Jadi ya kalau misalkan menghina itu hubungannya kita dan Allah Subhanahu wa taala, bukan ke orang lain. Itu ya, ke sesama makhluk tidak ada urusan itu ya kan. Itu. Jadi kita tidak punya apa ya daya dan upaya untuk menjadikan seluruh orang Indonesia yang ada mulai dari Sabang sampai Merauke atau yang di luar daripada itu untuk menghormati agama Islam. Kita tidak punya kuasa seperti itu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga tidak punya kuasa, karena itu nanti ranahnya kepada hidayah. Ya kan, ada aja orang yang dengan tujuan lain menghina agama Islam dan lain sebagainya. Ya intinya kalau bagi saya pribadi ya dibiarkan saja, nggak usah dilayani. Toh juga dia akan salah tingkah sendiri, seperti itu. Kemudian kalau kita analisis lafadznya adalah yunaji. Di sini asal kata daripada munajat, ialah berbicara secara berbisik-bisik. Makna yang dimaksud ialah menghadap diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni kepada rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata munajat di sini artinya berbicara secara berbisik-bisik, ya kan? Makanya kalau kita sholat itu hendaknya kita melafalkan semua bacaan-bacaan sholat itu, nggak usah keras, tapi yang sekiranya telinga kita bisa dengar. Jangan sampai juga kita diam. Kemudian ia bahos ia besukonna ini asal kata daripada al-busaq, artinya air ludah, ya. Baina yadai artinya di hadapan. Ini umum ya kalau misal di dalam bahasa Arab kayak gitu. Tapi ada juga amama itu pas amama itu di depan. Ada hadwa, kalau hadwa itu sejajar, pas di depan itu hadwa. Kemudian kalau baina yadai di depan, kemudian kalau amama ya di depan itu. Itu kurang lebih sama, itu hanya nanti penempatannya beda-beda dia. Kemudian wa ala yaminihi sebelah kanan, karena menghormati arah kanan dan menghormati malaikat yang berada di sebelah kanannya, seperti itu. Nah, fikih hadisnya adalah air ludah hukumnya suci, yakni tidak najis. Yang kedua, dilarang meludah ke arah kiblat. Yang ketiga, dilarang meludah ke arah kanan. Jadi mengarah kiblat ke depan, kemudian ke arah kanan itu juga tidak boleh. Yang kalau misalnya serak dan lain sebagainya harus kita meludah ke arah kiri pas bawah kaki kita kayak gitu. Tapi ya upayakan kalau sekarang itu kita persiapkan betul lah matang-matang. Kalau misal kerongkongan kita agak sakit dan lain sebagainya, kita obati semaksimal mungkin, karena jujur aja kalau kalau yang sekarang ini rata-rata sudah pakai keramik, ya kan, sudah pakai keramik. Dan hal tersebut kalau misalkan kita lakukan, nah itu jujur saja akan membawa bencana lagi kan, ngapain melakukan hal-hal seperti itu. Ya jadi hukum sudah berubah seperti itu, sedikit berubah. Kalau di zaman Rasulullah dulu ya oke, dia dia meludah karena masjid Rasulullah zaman dulu itu nggak ada tehelnya, waktu itu pas langsung dia di tanah, otomatis ya
air ludah tersebut ya bisa mengering kan, karena dia atap pun juga tidak ada. Atap juga kalau nggak salah waktu itu juga tidak ada itu. Nah, jadi air ludah itu tersebut hukumnya adalah suci, tidak najis. Yang kedua, dilarang meludah ke arah kiblat karena kita untuk menghormati arah kiblat, dan dilarang meludah ke arah kanan. Nah, posisinya juga kita jangan sampai di sini apapun masalah syariat agama Islam, kemudian juga misalkan Rasulullah dan lain sebagainya, jangan sampai kita menghina apapun yang ada hubungannya dengan agama Islam. Karena ini juga sebenarnya ranahnya sih abu-abu, ya, abu-abu gitu. Ada yang memang seseorang tersebut pelawak dan lain sebagainya, ya kan, masuk ke ranah ini juga dia karena mungkin belum tahu dan lain sebagainya, akhirnya kepleset. Ya, makanya kalau misal para ustadz dan lain sebagainya sudah memberikan wanti-wanti jangan sampai menghina agama Islam, menjadikan agama itu sebagai bahan lelucon kayak gitu. Tapi ya kalau misal kita melawak itu masalah orang, kebiasaan orang yang lain sebagainya, yang mana itu kita anulir salah, ya kan, kita mau tegur dia dengan cara baik-baik, ya, dengan cara bercanda. Oke, itu tidak ada masalah. Yang intinya di sini adalah masalah syariat agama Islam yang tidak boleh. Kemudian juga bagaimana kalau misalkan seperti konten pemuda tersesat itu kan bahasannya mempercandakan agama. Sebenarnya kalau konten pemuda tersesat itu kalau kami di pondok sih itu lebih ekstrim sebenarnya. Kalau konten pemuda tersesat tersebut itu lebih ekstrim sebenarnya sih, ya itu mungkin ya hanya bercanda-bercandaan saja. Kalau kami di pondok itu kayak pemuda tersesat itu, kami mencari celah daripada hukum itu untuk mengetahui dalil-dalil daripada hukum. Itu contoh misalkan bagaimana kalau kita minum arak di negara Rusia, negara dingin kayak gitu. Nah, kita cari dalilnya apa segala macam. Kemudian bagaimana hukumnya merokok, bagaimana hukumnya apalagi ya apalah yang mungkin masih belum diketahui hukumnya, yang belum kita tahu hukumnya. Nah, itu kita tanya gitu, kita angkat kayak gitu masalah-masalah yang ada di lingkungan sekitar. Jadi kita bisa tahu hukumnya. Nah, itu bisa seperti itu. Tapi ya kalau pemuda tersesat tersebut ya jujur saja sih konteksnya memang agak lebih barbar, ya kan. Misalkan keliling sebanyak berapa, 80 kilometer kayak gitu kan, apakah dia sudah dihitung bermusafir kayak gitu kan, dan boleh berbuka puasa kayak gitu, padahal ya cuman keliling-keliling tok, jadi keliling-keliling komplek kayak gitu. Ya macam-macam aja ya, tapi ya intinya apapun itu, toh walaupun seseorang tersebut betul-betul menghina agama Islam dan lain sebagainya, nggak usah terlalu banyak ditanggapi. Itu urusan dia sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya tegur sebatas yang kita mampu. Ya sudah, kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak usah terlalu banyak menghujat. Nanti ujung-ujung kita yang berdosa nanti akhir ujung-ujungnya. Tuh kan? Ya, kita menjadi orang yang merugi. Nah, ujung-ujung kalau misalkan kita masuk surga nanti kok semuanya dikasihkan ke orang ini tadi, ya kan? Kita yang sudah banyak beribadah apa segala macam, akhirnya pahala kita kasihkan semua, ujung-ujung dosanya kita yang menerima. Itu bahaya itu ya.
Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata, eh, saya yang mungkin menyinggung hati teman-teman semuanya. Dan sekali lagi saya ingatkan apapun yang menjadi perbedaan di konten ini ya, semaksimal mungkin teman-teman bisa maklumi ya kan, karena ya ini tadi ranahnya ya di kitab ini berdasarkan daripada apa yang saya tahu ya, jangan sampai ya kan teman-teman belum mengkaji secara utuh, belum membahas, belum tahu kitab-kitabnya sudah main tuding ya. Itu nggak boleh. Kemudian juga apabila ada saran, kritikan, masukan, dan pertanyaan yang ada di konten ini atau di konten-konten sebelumnya, silahkan diatur di kolom komentar. Mungkin apa teman-teman ada yang bertanya, kalau misalkan Ustadz begini kok antum begini. Nah, kita bisa cari penyelesaiannya dalilnya seperti apa. Atau mungkin kenapa Ustadz kalau misalkan antum mengatakan bahwa tahlilan itu bid'ah, apa dalil-dalilnya yang melandasi itu kita bisa pecahkan. Nah, apa NU seperti apa dalilnya, Muhammadiyah seperti apa, Wahabi dan lain sebagainya kita bisa tuh. Dan beberapa ini ya, beberapa masalah lainnya. Intinya mulai dari awal sampai sekarang ada banyak perbedaan ulama ya kan, mulai dari bab yang pertama almiah itu sampai yang sekarang jarang sekali kita temukan ulama itu istilahnya sepakat satu sama lain. Pasti ada pasal atau bab yang mereka berbeda pandangan. Itu sulit kita menemukan, sedikit kita menemukan ulama itu sepakat dalam suatu urusan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.